Ketika diketahui bahwa hanya player yang bisa menghancurkan dungeon, setiap pemerintah mulai mengumpulkan pemain. Pada awalnya, pasukan pemerintah dan militer dikerahkan. Namun, tidak butuh waktu lama sebelum mereka menyadari bahwa itu bukan pemerintah, melainkan para pemain yang memegang pisau. Persis seperti itu. Guild yang terdiri dari pemain pun terlahir. Dengan kata lain, itu adalah cara bagi para pemain untuk melindungi keuntungan mereka. Bagi mereka, guild seperti alat pencetak uang. Hanya ada satu pengecualian untuk praktek dan pedoman rasional semacam itu, yaitu Guild Mesias. Mereka tidak mencari uang. Mereka hanya mengejar nilai-nilai yang luhur. Keberadaan persekutuan Mesias membuat guild lain terlihat seperti tumpukan sampah. Kumpulan rakyat yang beruntung terbangun yang dibutakan oleh kepentingan mereka sendiri. Di antara guild-guild itu, Guild Phoenix memiliki reputasi terburuk. Namun, kedudukan mereka adalah yang kedua setelah Guild Mesias di Korea. Suasana di sini selalu sama. Pertama-tama, kantor Guild Phoenix memiliki suasana yang sangat tidak biasa. Di depan gedung berlantai 25 di Samseng-dong, sebuah kantor Guild Phoenix. 5 orang berdiri dengan tanda guild mereka dan berteriak, "Guild Phoenix, pegang diri sendiri. Bangun, bangun. Guild Phoenix, kompensasi untuk monster. Rampage." Melihat situasinya, monster melahirkan diri dari dungeon setelah dihancurkan oleh Guild Phoenix dan menyebabkan beberapa kerusakan serius. Saat ini adalah ketika ketegangan guild dan publik berada pada puncaknya. Tahun 2023 itu adalah waktu ketika jumlah kasus korban monster dungeon sangat ekstrim. Tidak termasuk di wilayah Sungai Han dan distrik Gangnam. Tempat tinggal politisi, orang kaya, eksekutif bisnis besar, dan bahkan para pemain, hampir tidak ada tempat yang aman bagi mereka untuk tinggal. Setelah 2 tahun, tidak akan ada perlindungan seperti itu. Protes ini akan sulit dilihat dalam 2 tahun, karena itu akan menjadi waktu ketika kamu akan beruntung, bahkan untuk bertahan. 2 tahun kemudian, orang-orang harus berterima kasih kepada guild, karena membiarkan mereka pergi dengan anggota tubuh mereka tetap utuh, jika mereka begitu banyak memberikan kompensasi. Ini bukan situasi yang bisa diselesaikan oleh Guild Phoenix belaka. Bahkan, dalam arti tertentu, kerusakan yang disebabkan oleh Guild Phoenix bukanlah kesalahan mereka. Sebaliknya, Guild Phoenix memiliki catatan dungeon terbaik di antara guild yang aktif di Korea, yaitu tidak termasuk dengan Guild Mesias. Menyebut kesalahan yang mereka sebabkan adalah kesalahan yang masih bisa diperdebatkan ketika kamu membandingkannya dengan kesalahan yang disebabkan oleh guild yang biasa-biasa saja dan tidak terkoordinasi. Namun, sasaran protes seperti itu selalu diarahkan kepada Guild Phoenix. Sangat jarang melihat protes seperti ini di depan markas guild lain. Alasannya sederhana, selalu sulit menjadi nomor 2. Itu karena fakta bahwa mereka adalah guild nomor 2 di Korea. Dan jika orang-orang akan mencela dan mengutuk seseorang, itu akan menjadi salah satu dari 10 guild teratas. Memprotes guild hanya di peringkat 50 besar tidak akan mengarah pada sesuatu yang signifikan. Jadi, anggota Guild Phoenix adalah putra pelacur dalam aspek ini. Tentu saja, bukan berarti Guild Phoenix adalah kambing hitam yang tidak bersalah. Mengingat kesalahan atas kesalahan yang sudah dilakukan oleh Guild Phoenix dan kesalahan yang akan mereka lakukan di masa depan, tidak akan aneh melihat pengunjuk rasa melemparkan bahan peledak di markas besar Guild Phoenix. Jika itu bukan karena praktek egois dari guild seperti Guild Phoenix, tidak akan ada alasan bagi kelompok-kelompok seperti Guild Mesias untuk dilahirkan. Sejak awal, itu bukan karena keterampilan dan kemampuan bahwa Guild Phoenix menjadi guild peringkat nomor 2 di Korea. Di Korea ada pepatah, kau bukan orang yang berkuasa, dan itu artinya kau tidak cukup berkualitas untuk disuap oleh Guild Phoenix. Hanya dari perkataan itu saja, orang bisa membayangkan bagaimana jalinan koneksi antara Guild Phoenix dan industri real estate. Dan juga sebagian besar pemain Korea berada di pihak Guild Phoenix. Sebaliknya, Guild Mesias memiliki sangat sedikit pendukung di antara para pemain.
Tanpa dukungan dari grup Hansung, Guild Mesias sudah menghilang sejak lama. Dan jika bukan karena pelindungan grup Hansung, Guild Mesias pasti sudah diinjak-injak oleh Guild Phoenix. Tidak, mungkin sebaliknya. Pada titik ini, Kim Woo-jin menyadari sesuatu. Sebaliknya, itu adalah grup Hansung yang mengambil keuntungan dari Guild Phoenix. Bahkan mereka hanya alat, bidak catur dalam rencana yang diatur oleh grup Hansung dan persekutuan Mesias. Dengan menggunakan Guild Phoenix, mereka semakin meningkatkan gengsi Guild Mesias menggunakan cermin jahat yang dikenal sebagai Guild Phoenix. Mereka membuat gambaran Guild Mesias bersinar lebih terang. Bagaimanapun, dukungan pemerintah Korea dan perusahaan besar untuk Guild Phoenix jauh lebih besar dibandingkan guild lainnya. Dan dukungan semacam itu terus memelihara para pemain yang menjadi anggota Guild Phoenix. Itulah sebabnya Kim Woo-jin ingin menjadi lintah di Guild Phoenix. Guild Phoenix itu mengerikan, tapi begitu juga dengan Guild Mesias. Bahkan jika aku membunuh salah satu dari mereka, tidak akan ada masalah bagiku. Di sisi lain, kesadaran ini membuatnya tertawa. Itu adalah tawa yang penuh dengan ejekan. Tidak ada orang yang merasa bersalah atas siapapun yang dibunuh. Persetan. Dunia ini benar-benar kacau, penuh dengan emosi aneh. Kim Woo-jin pun memasuki markas Guild Phoenix. Di tahun 2020, jumlah dungeon terus meningkat sejak permainan dimulai pada tahun itu. Pada saat yang sama, jumlah lantai di dungeon juga meningkat. Pada tahun 2020, lantai dungeon tertinggi yang muncul adalah lantai 4. Tetapi lantai dungeon tertinggi yang muncul di tahun 2023 adalah lantai 6. Apalagi mengurangi kerusakan yang disebabkan oleh dungeon dan monster. Itu semakin buruk. Hari demi hari, permainan telah benar-benar dimulai. Ketika nilai segala sesuatu di dunia dapat dihitung untuk para pemain. Ini adalah kondisi dari Guild Phoenix. Bukti itu ada di tangan Kim Woo-jin pada saat ini, yaitu kontrak. Tawaran yang diusulkan di bawah namanya tidak biasa. Itu adalah sesuatu yang jauh melebihi harapan manusia normal. Pertama-tama, gajinya berada di tingkat lain. Untuk menandatangani kontrak 2 tahun, standar datang dengan bonus penandatanganan 600 juta won. Dan standar untuk 3 tahun adalah 1 miliar won. Selain itu, ini hanyalah bonus penandatanganan. Membersihkan dungeon satu lantai akan memiliki hadiah tambahan sebesar 30 juta won. Ketika lantai pertama di dungeon dibersihkan, pemain akan dihargai tergantung pada hasil yang jelas. Dan dalam situasi di mana lantai kedua dari dungeon dibersihkan, hadiah yang jelas akan diberikan sekali lagi. Kali ini adalah ratusan juta won. Semua item yang diperoleh di dungeon akan diberikan kepada individu yang menemukan item tersebut. Namun, untuk menjual barang, seseorang harus menjual barang melalui guild. Kepemilikan barang yang diperoleh di dungeon itu jelas, semuanya diberikan kepada para pemain itu sendiri. Meskipun pemain hanya bisa menjual item melalui guild. Guild seperti Guild Phoenix akan selalu memberi pada pemain lebih banyak saat mereka bisa. Mereka tidak akan pernah mengurangi harga barang-barang mereka. Itu adalah kondisi yang sangat luar biasa. Mereka tidak ada artinya. Namun, Kim Woo-jin bahkan tidak sedikit pun tertarik dengan kondisi seperti itu. Bukannya uang itu tidak berguna, tapi sebaliknya. Kim Woo-jin membutuhkan lebih banyak uang sekarang daripada sebelumnya. Dengan jumlah remeh ini, aku tidak akan dapat membeli satu barang pun yang aku inginkan. Masalahnya adalah bahwa Kim Woo-jin membutuhkan sejumlah uang. Itu tidak akan cukup, bahkan jika dia kembali ke masa lalu sebagai putra tertua dari keluarga cebol. Ini mengejutkan. Hal-hal dalam harapan Kim Woo-jin jelas tidak ada dalam kontrak ini. Seperti yang diharapkan dari Guild Phoenix. Ketentuan-ketentuan ini tidak dapat dibandingkan dengan persyaratan yang ditawarkan oleh Guild Mesias. Ya, tentu saja. Kondisi ini bahkan tidak bisa dibandingkan dengan kondisi Guild Mesias. Jadi, apakah kamu ingin menandatangani kontrak dengan Guild Phoenix? Aku tidak punya alasan untuk menolak tawaran ini. Ngomong-ngomong, bagaimana aku membuktikan kepadamu bahwa aku seorang pemain? Bahkan jika aku mengaktifkan jendela statusku di sini, orang lain tidak akan dapat melihatnya. Ketika ditanya oleh Kim Woo-jin, ketua tim dari tim rekrutmen Guild Phoenix yang berdiri tepat di depannya mengeluarkan sebuah amplop kulit merah dan menyerahkannya pada Kim Woo-jin.
Itu berisi lembaran skill eksklusif untuk utusan dunia bawah. Lembar skill itu benar-benar selembar kertas yang dapat digunakan untuk mempelajari keterampilan. Pemain dapat memperoleh keterampilan dengan merobek lembaran skill. Namun, tidak ada yang akan terjadi pada orang normal jika mereka merobek lembaran skill tersebut. Artinya, seseorang dapat diidentifikasikan apakah seseorang adalah pemain atau tidak, hanya dengan membiarkan mereka merobek lembaran skill tersebut. Tentu saja ada banyak cara lain untuk membuktikan apakah seseorang adalah pemain. Itu sudah cukup hanya dengan menggunakan inventaris segera, karena pemain bisa mengambil item dari dungeon dan mampu menyimpan barang-barang seperti bahan monster dalam inventory mereka. Satu-satunya alasan mengapa Guild Phoenix menggunakan metode semacam ini adalah untuk menentukan apakah seseorang adalah pemain. Kami jauh berbeda dari guild lain. Kira-kira seperti itu. Namun aku menghargainya. Kim Woo-jin. Dia berterima kasih atas situasi ini. Silahkan dipilih satu dan cabut itu. Kim Woo-jin yang bersyukur tidak menolak. Ia pun tersenyum. Kim Woo-jin memeriksa halaman skill. Apa ini? Senyum di mulut Kim Woo-jin menghilang saat dia menjadi sangat serius. Racun darah. Pikiran Kim Woo-jin yang membuat dia serius adalah keterampilan yang tidak terlihat kuat dalam hal efektivitas keseluruhannya. Itu karena manusia bukanlah binatang dengan banyak darah. Orang dewasa yang memiliki berat sekitar 70 kg akan memiliki sekitar 5 liter darah. Dan ketika seseorang kehabisan darah melebihi 2 liter, orang tersebut akan mati. Dan juga, darah yang memiliki efek racun dapat menyebabkan berbagai masalah bagi orang-orang di sekitarnya. Bagaimana jika darah terpercik selama pertempuran? Atau kapan ketika seseorang harus merawat lukanya? Semakin kuat racunnya, semakin besar juga resikonya. Karena itu, tidak banyak orang yang tertarik dengan kemampuan darah tersebut. Hanya ada beberapa pemain dengan kelas dari utusan dunia bawah, dan ada banyak keterampilan yang lebih baik yang bisa dipelajari sebagai utusan dunia bawah. Semua orang berpikir begitu sampai dia pun muncul. Kalau dipikir-pikir, sebaiknya aku mempelajari kemampuan Raja Racun mematikan seperti ini. Raja Racun mematikan, meskipun dia bangun sangat terlambat, dia adalah pemain berpengaruh yang langsung menjadi serdadu dengan kekuatan racunnya sendiri. Keterampilan ini, darah racun, adalah kunci yang membuat dirinya menjadi pemain seperti saat itu. Dengan menggunakan keterampilan menghisap darah, ia menghilangkan batas volume darahnya. Dan ia kemudian menciptakan golem darah dengan semua darah yang ia peroleh untuk keterampilan menghisap darah. Itu benar-benar mimpi buruk. Racun darah, penghisap darah, dan golem darah. Kekuatan kombinasi dari tiga ini bahkan mengancam Lee Seo-jun. Bahkan dia harus mundur. Lee Seo-jun tidak bisa melakukan apa-apa selain mundur ketika berhadapan dengan Raja Racun mematikan. Dijaga oleh golem darahnya, keterampilan itu sekarang jatuh ke tangan Kim Woo-jin. Aku akan menggunakan halaman skill ini. Dan pada saat itu, Kim Woo-jin merobek halaman itu. Seperti itu, halaman skill racun darah yang terkoyak oleh tangan Kim Woo-jin berubah menjadi kegelapan dan diserap oleh tubuh Kim Woo-jin. Kamu telah mempelajari racun darah. Ini adalah bukti bahwa Kim Woo-jin memang pemain milik utusan dunia bawah. Setelah mengkonfirmasi bukti, pemimpin tim dari tim perekrutan Phoenix Guild mengulurkan tangan dan berbicara. Terima kasih telah bergabung dengan Guild Phoenix, katanya. Kim Woo-jin menjabat tangannya. Kemudian pemimpin tim dari tim perekrutan Guild Phoenix mengajukan pertanyaan. Kebetulan, adakah yang kau butuhkan? Pada pertanyaan seperti itu, Kim Woo-jin segera menjawab. Seolah-olah dia sudah menunggu sejauh mana aku meminjam dari perusahaan ini.